dari orang tua itu susah juga. Sama orang-orang bekerja. Hilang. Oh, kadang-kadang bilang kalau di telepon apakah ada Selamat pagi Pak Tut. Selamat pagi Pak Yan. Selaku Kepala Sekolah dan Koordinator Tata Usaha. Pada hari ini Titiang datang ke sekolah untuk melaksanakan kegiatan yang diberikan amanat oleh LPMP Bali dalam hal supervisi mutu pendidikan. Nah, poin atau topik yang akan gali di datanya di sekolah niki adalah bagaimana pelaksanaan pembelajaran dari rumah, PJJ, pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah. Nah, Titiang minta informasi dari Bapak Ketut selaku kepala sekolah selama 2 tahun niki sampai hari ini. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dari rumah, apa yang sekiranya Bapak Tut lihat kebaikannya, dan apa yang sekiranya Pak Tut lihat kelemahannya, bagaimana solusinya, dan kemudian seperti apa prestasi belajar siswa kita melaksanakan pembelajaran BDR dibandingkan dengan tatap muka yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Silakan Pak Tut. Selamat pagi, terima kasih Bu Man. Indonesia termasuk dunia ini sedang dalam pandemi, dan di pandemi ini yang utama kan menghindari berkumpul. Nah itu makanya sekolah ditiadakan tatap mukanya. Dan karena seperti itu tentu solusinya dengan cara online atau BDR atau belajar dari rumah. Jangan kira sistem apapun yang dilaksanakan tentu ada positif dan negatifnya. Dan dari segi kualitas, jangan kira tidak ada yang lebih baik dari tatap muka. Untuk pembelajaran online banyak jenisnya. Ada yang memakai Zoom, Google Meet, video dan lain sebagainya. Dan dari setiap aplikasi yang dilakukan dalam pembelajaran online itu tentu juga ada positif negatifnya. Kita kurang lebih selama sebulan paling penuh dengan rekan-rekan berembuk, termasuk juga dari Sivitas Pendidikan yang dari sekolah luar, karena yang masih muda dan belum berpengalaman, tentu yang banyak sharing dengan teman-teman yang sudah senior dan berpengalaman dalam pendidikan di luar sekolah ini. Dan yang timang-timang kita menarik kesimpulan bahwa aplikasi yang kita pakai dalam pembelajaran dari rumah di SMP Negeri 8 Denpasar, kita menetapkan hanya menggunakan WA. Tentu menggunakan WA yang digunakan adalah video dan lain sebagainya, termasuk juga voice note. Mengapa kita hanya menggunakan WA? Satu, karena situasi pandemi tentu berimbas pada kesehatan dan ekonomi. Otomatis artinya kita semua berada dalam kondisi pandemi yang sama, namun ekonomi semua siswa tidak sama. Itu yang kita pakai patokan, karena ada beberapa saran dari orang tua untuk menganjurkan menggunakan Zoom dalam setiap pembelajaran. Yang sampaikan alasan seperti itu, orang tua memaklumi. Kita menggunakan Zoom paling hanya 2 bulan sekali. Artinya sehat untuk awal saja, mereka terutama kelas 7 baru untuk mengenal teman-teman mereka. Nah, disinilah tantangan bagi kita, termasuk rekan-rekan guru, dalam membuat video pembelajaran. Yang pertama, video itu yang kira 2 garis besarnya itu, yang pertama, guru itu mampu menjadi model. Yang kedua,
guru itu harus mampu menjadi editor atau mengedit videonya. Nih, maka yang kemarin mengadakan sejenis sharing atau workshop dengan teman-teman, karena kita tidak ada biaya, yang sendiri langsung menjadi pematerinya dengan keterbatasan yang dia miliki, begitu nih, yang sampaikan kepada teman-teman untuk bagaimana membuat video yang sederhana, yang tidak memberikan target, karena kami memaklumi guru-guru pada masa kuliahnya atau dalam menempuh pendidikannya terdahulu agar bisa menjadi seorang guru, mereka diajarkan untuk mengajar siswa secara tatap muka, bukan mengajar siswa secara daring. Jadi guru pun harus memulai dari awal, seperti slogan Pertamina, mulai dari nol. Ini bagaimana begitu. Dan yang sampaikan pada teman-teman guru, artinya jangan takut untuk mencoba, begitu. Video sekali, 2-3 kali masih kurang, itu hal yang biasa. Jadi kita evaluasi diri sendiri, EDS. Kita lihat video kita sendiri, kita tonton video teman, kita bertanya dengan teman. Nggak bisa ngedit, minta tolong dengan teman. Tapi lebih 3 kali minta tolong dengan teman kan malu. Otomatis kita harus belajar sendiri. Dan yang tidak menarikkan harus hasilnya seperti atau teman A bagus seperti ini, tidak, karena semua punya bakat masing-masing. Ya, seperti guru seni, dia tentu sudah terbiasa dengan acting, dunia emang acting begitu. Tentu lebih bagus videonya, begitu. Teman yang ada basic IT tentu editingnya lebih bagus, begitu. Tapi sesuai dengan planning kita, lambat laun berjalan, karena kita punya tim di bawah kurikulum. Kita punya tim untuk memverifikasi semua video daripada guru. Nah, itu dilaporkan ke kami selaku kepala sekolah setiap seminggu sekali. Jadi guru itu H-3 sebelum mengajar itu wajib mengumpulkan video. Dan video yang dibuat oleh guru, kita ada beberapa SOP-nya, standar operasionalnya, antara lain dari sekolah sudah menyiapkan opening atau closing-nya. Jadi semua video itu baru nongol, pembukanya itu sama semuanya. Dan dari guru pun yang sampaikan, kalau bisa selain dari sekolah, guru pun punya opening sendiri dengan ciri khas mereka masing-masing. Guru bahasa Inggris mungkin pakai animasi apa, ada openingnya sama begitu. Dan untuk lebih menghemat biaya dalam artian kuota siswa, untuk size video pun kita atur. Kami tidak mengizinkan guru itu videonya itu lebih dari 30 MB. Dan durasinya antara paling panjang itu 3-4 menit. Termasuk juga dalam video, termasuk pembelajaran itu tentu juga harus wajib sesuai dengan pakem pendidikan. Artinya pembelajaran efektif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Kalau guru yang sampaikan, sebelum menjadi guru, tentu guru pernah menjadi siswa. Siswa itu senang guru yang lucu, galak, atau yang bagaimana. Tentu siswa senang guru yang humble, lucu, begitu. Dan apakah semua guru itu lucu? Tidak. Bagaimana caranya walaupun kita tidak lucu, tapi siswa itu bisa tertawa, tentu kita bisa mengambil hal-hal yang lucu dari luar. Contoh, ada komedian, itu aja kita munculkan wajahnya, kan simpel sekali, tinggal kita comot-comot aja. Minimal siswa itu tersenyum, dan target yang utama itu siswa agar tidak men-skip video yang guru buat. Jadi siswa itu biar nonton dari awal sampai akhir, begitu. Mengingat size dari video itu kecil, kami pun sudah menyampaikan permakluman kepada orang tua. Yang sampaikan di grup WA, Bapak Ibu mohon permaklumannya. Mungkin ada beberapa video dari sekolah yang hasilnya 1 buram, suaranya mungkin kurang jernih. Itu mengapa demikian? Karena size-nya kita kecilkan. Mungkin ada gambar yang pecah-pecah, mohon permaklumannya. Gambar tidak bagus itu bukan karena gurunya tidak bisa membuat video, tapi karena size-nya kita kecilkan agar tidak banyak menghabiskan kuota. Karena dari awal sampai jenjang berbulan-bulan kan puluhan video akan mereka tonton. Dan setelah kami jelaskan, orang tua sangat antusias, artinya tidak mempermasalahkan seperti itu. Yang penting dari segi kualitas pembelajaran itu baik. Dan pada teman-teman di sini saya sampaikan, yang bagi 2 untuk teman yang usianya 50 tahun ke bawah, yang tidak izinkan untuk mengambil video dari YouTube. Yang tidak izinkan begitu nih, cuman yang 50 tahun atas saja yang izinkan. Namun setelah waktu berjalan, mungkin yang 50 tahun ke atas ini merasa terpacu juga, beliau pun belajar, tidak mau mengambil, tidak mau kalah dengan yang usia muda, mereka belajar. Artinya
hal itu kan bisa karena terbiasa. Ya. Sekali dua kali mungkin kurang, setelah tidur 3, 4, 5 berjalan dengan baik. Ya standar lah begitu. Nah, mereka bukan basic atau keahliannya seperti itu. Jadi orang tua pun, apalagi kita sekolah swasta, orang tua mengeluarkan biaya, mereka mendapatkan feedback yang seimbang. Jadi sampai sejauh ini belumlah banyak siswa orang tua yang komplain mengenai pembayaran karena mereka mendapatkan hal yang seimbang. Seperti beli nasi 10.000 dapat menu 20.000 kan mereka tidak komplain. Kecuali beli nasi 10.000 dapat nasi jinggo 5.000 komplain. Seperti Bu Man sampaikan tadi, dalam studi pembelajaran apapunlah kegiatan pasti akan ada mengalami kendala. Yang kira kendala sekolah kita di sini dengan sekolah lain itu sama. Yang pertama mengenai disiplin siswa. Kita di sini untuk pembelajaran kita full day dari Senin sampai hari Jumat. Senin sampai hari Kamis dari pukul 7.30 sampai jam 12, untuk hari Jumat dari jam 7.30 sampai jam 9-nya sampai jam kedua. Dilanjutkan dengan ekstrakurikuler. Kita di sini walaupun online, ekstrakurikulernya itu tetap jalan. Begitu. Dan dalam pelaksanaannya siswa itu karena yang tegaskan kepada siswa dan juga kami mohonkan pada orang tuanya agar mengingatkan siswanya. Disiplin itu tidak ada hubungannya atau kendor disiplin hubungannya dengan pandemi. Pandemi itu tidak ada hubungannya untuk mengendorkan disiplin. Bila perlu dalam situasi pandemi ini kita harus lebih rajin begitu. Yang balikkan pola pikir siswa, dikira nanti pandemi ini saatnya mereka untuk leha-leha, santai-santai begitu. Kebetulan yang juga ada basic wira swasta di luar situasi pandemi ini, malah kita harus bekerja keras. Dulu tidak pernah sampai keliling menjajakan dagangan, sekarang terpaksa harus keliling begitu. Yang begitu yang saya sampaikan kepada siswa agar power dalam menjalani masa pandemi ini ditambah. Sehingga siswa itu pagi mereka wajib absen secara selfie. Selfie dengan pertama jika mempunyai pakaian sekolah silakan pakai pakaian sekolah SMP. Jika anak punya boleh pakai pakaian SD. Jika pakaian SD-nya sudah tidak muat, kami persilakan mereka untuk memakai pakaian bebas dan rapi. Catatan yang pertama, kami tidak izinkan mereka melaksanakan pembelajaran online di rumah itu di atas kasur. Karena kasur itu bukan tempat belajar, kasur itulah tempat untuk tidur. Jika anak punya meja belajar tidak masalah, di bawah saja silahkan. Yang penting kami ingatkan mereka untuk tidak di atas kasur. Karena kasur itu identik dengan malas-malasan. Seperti kayak zaman sekarang itu namanya kaum rebahan. Nah, ini yang kita wanti-wanti. Dan kita garis bawahi pada siswa, kita tidak izinkan mereka untuk mengirim video selfie yang hari ini dikirim lagi untuk lagi 1 minggu, 2 minggu gitu. Karena kita punya tim untuk memverifikasi. Dan apabila sempat kemarin ada kurang lebih 2 orang siswa melakukan hal seperti itu, karena kami sudah mengingatkan dan kami sudah surati orang tua, kami anggap itu adalah pelanggaran yang berat. Karena kami anggap mereka itu menipu lembaga. Begitu. Karena kalau dari kecil, hal yang kecil mereka sudah berani menipu, itu kan menjadi hal yang besar. Kejadian kemarin kita sampaikan ke orang tua, kita panggil orang tuanya, kita panggil orang siswanya, dan kita kasih mereka surat peringatan. Namanya juga anak-anak mereka mencoba begitu. Sekolah mungkin tidak sampai mengecek hal seperti ini, keuangan gaya sekolah kan begitu, mungkin anak-anak kan wajar ya. Sama seperti traffic light, kalau tidak ada polisi lampu merah pun diterobos begitu. Kan mencoba-coba. Ada hal seperti itu kita tegaskan dan hanya berjalan. Dan dalam pembelajaran pun kami di sini tidak ada PR. Jam 12 mereka selesai belajar. Setelah itu mungkin membantu orang tua melakukan kegiatan hal yang lain di luar rumah yang positif. Karena anggapan kami belajar itu tidak hanya di sekolah. Banyak hal setiap detik dimanapun dan apapun mereka belajar itu sudah namanya belajar. Itu pertimbangan kami. Jadi kita di sini lebih ke kualitas. Sebentar belajar tapi berkualitas. Tidak panjang, tidak ada sore lagi Zoom, itu tidak ada. Jadi mereka di rumah itu mungkin bisa mengatur waktunya lebih pasti. Karena sudah terjadwal. Jam 12 selesai belajar ya sudah. Namun untuk mengingatkan mereka apakah dalam pelajaran itu mereka mengerti, memahami dari pembelajaran dari guru, kita di sini ada evaluasi setelah guru itu mengajar. Mengajar evaluasi itu pun kita menggunakan aplikasi Quizzes. Dan kemarin sudah kurang lebih beberapa bulan yang lalu kita juga sudah melakukan pelatihan kepada teman-teman guru, karena kita wajibkan semua guru untuk menggunakan aplikasi itu. Karena aplikasi itu sistemnya seperti game. Jadi siswa diberikan materi pembelajaran, setelah memberikan materi pembelajaran,
ada evaluasi 10 menit sebelum pembelajaran itu berakhir. Jadi dengan mengeklik aplikasi itu akan seperti game, itu kurang lebih hanya 2-3 soal dan ada waktunya. Ada animasi-animasi, jadi siswa kan secara logika mereka akan terpacu untuk sesegera mungkin menjawab. Jadinya mereka merasa tertantang. Setelah selesai itu istirahat, lanjut lagi pelajaran yang kedua. Sama juga seperti itu. Tidak ada guru baru nongol dulu, anak-anak kerjakan halaman ini, tidak ada. Karena apa? Pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online itu kurang lebih sistematisnya sama. Karena sebelumnya setelah kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru untuk bagaimana membuat video, setelah 2 bulannya itu kita juga memworkshopkan guru bagaimana cara mengelola kelas online. Karena mengelola kelas secara tatap muka itu berbeda dengan cara mengelola kelas secara online. Siswa tidak terlihat, begitu nih. Dan dalam prosesnya, Bu Nyoman, kita di sini berkolaborasi. Ya. Guru mata pelajaran tidak bisa bekerja sendiri, wali tidak bisa bersendiri. Makanya kita dalam sistem pembelajaran, kita di sini guru BK ada 4. Dengan jumlah siswa yang 600, guru BK 4 itu meriah. Mengapa demikian? Karena kami anggap guru BK itu adalah vendor daripada siswa. Artinya orang tua yang sebagai yang lebih dekat memahami siswa secara detail, bekerja sama dengan wali kelas. Wali kelas kan ibu bapaknya mereka di dalam kelas, di sekolah begitu nih. Belajar, contoh pembelajaran dimulai di pukul 8 sampai jam 8:30 kan begitu. 15 menit guru mata pelajaran itu sudah selesai mengabsen. Itu wajib memfoto atau memberikan data absen mereka kepada guru BK. Siswa yang tidak hadir di kelas itu akan dihubungi oleh guru BK dengan cara video call. Begitu. 3 kali berdering, tidak diangkat oleh siswa, otomatis kita akan mohon bantuan atau kerjasamanya orang tua mereka. Begitu. Kita begitu di sini. Artinya kalau nyambung kita sampaikan pada orang tuanya, mungkin orang tuanya mengingatkan atau lupa bagaimana kamal itu bisa jadi, namanya juga anak-anak mereka dalam masa proses untuk mencari jati diri kan begitu katanya. Jika tidak nyambung orang tuanya itu kan terus dihubungi dan diberi catatan. Begitu. Dan proses berlanjut di samping itu juga jika sudah semua hadir, guru BK itu juga kami berikan target wajib membina siswa. Dari karakternya, karena kami anggap itu yang utama terlebih dahulu. Dalam 1 bulan seluruh siswa itu akan dihubungi oleh guru BK melalui video call secara random. 1 bulan, karena setiap sebulan sekali guru BK bersama kesiswaan melaporkan kegiatan mereka kepada kami, begitu. Dan dalam proses itu tentu pasti ada siswa yang mengalami kendala. Kendalanya kendalanya itu pertama antara lain siswa terlambat mengikuti pembelajaran, begitu. Tidak mengikuti kuis, tidak punya catatan. Jadi walaupun mereka mau menonton video atau guru memberikan PowerPoint, mereka tetap wajib untuk menulis agar seimbang. Biar nanti mereka di rumah bertonton tidak menulis, kaku nanti tangannya, begitu. Karena siang waktu biasanya siswa itu agar bisa mengikuti ulangan wajib mereka memfoto hasil catatan mereka, begitu. Itu kita anggap pakai tiket agar siswa bisa mengikuti ulangan, begitu. Jika ada terjadi permasalahan, guru BK akan bersama wali mengadakan kunjungan. Kita ada beberapa jenis surat peringatan. Untuk yang perjalanan daring ini kita biasanya ada surat peringatan daring 1, surat peringatan daring 2, ya, untuk permasalahan yang standar yang biasa. Jika sudah mulai mulai meningkat, baru kita keluarkan SP1. Begitu. Terakhir tentu ada SP2. Dan saya sampaikan kepada teman-teman guru, terutama guru BK dan kesiswaan, kita di sini dalam input siswa kita tidak ada proses perekrutan secara detail karena swasta. Maaf Niki Buman, artinya siswa yang terlebih dahulu mendaftar itu yang kita terima. Makanya saya sampaikan input yang seperti itu yang paling dipentingkan adalah proses. Tentu seperti pohon mangga yang berbuah, apakah semua buahnya itu bisa diekspor? Tidak. Caranya untuk memilah dan memilih tentu dengan cara sortir. Kita pun di sini, jadi yang pastikan kepada teman-teman dalam setiap tahun itu wajib ada siswa yang disortir.
Jadi mohon maaf kita Diki setiap tahun itu sudah biasa 3 sampai 5 siswa kita tidak naikkan. Begitu, dan solusinya mereka pindah ke sekolah lain. Begitu. Tentu hal seperti itu terjadi tentu dalam proses. Tidak ada simsalabim anak bapak ibu tidak naik, tidak ada seperti itu. Dari awal sampai sudah keluar SP kedua tuh orang tua tuh sudah bahasanya kami sudah pasrah, tidak bisa membina anak kami. Apapun keputusan sekolah akan kami terima. Yang wajibkan SP 1 keluar tuh harus seperti itu kata-kata orang tua. Kalau nggak itu kan ribut nanti di ruangan tiang. Orang tua itu tidak terima. Jadi mereka ke sini sudah pasrah, yang tinggal tanda tangan. SP 2 sudah tinggal mencari sekolah lain. Begitu. Maka dari itu guru BK kita termasuk dengan wali kelas itu termasuk benar-benar getol mengurus siswa. Karena yang sampaikan kalau bekerja itu kan harus dari hati. Ibu Mandah kita contoh dibandingkan dengan rekan yang lain kan orang jenis bekerja itu kan banyak, ada yang maksimal, ada yang setengah, ada yang iseng-iseng. Tapi kalau sudah kita menjiwai pekerjaan, menjiwai tupoksi yang kita jalankan atau laksanakan, tentu hasilnya akan maksimal. Dan itu yang kira menjadi presiden yang buruk. Siswa itu kan jadinya berkompetisi ya. Secara langsung mereka berkompetisi, namanya juga kompetisi kan ada yang juara, ada yang tetap, ada yang terdegradasi. Dan memang di satu sisi yang terdegradasi ini kan tentu menjadi hal yang kurang baik diterima. Namun itulah kenyataannya harus kita laksanakan gitu. Seperti kehidupan lah kita mengajarkan kepada anak-anak dalam hidup ini kan tidak semuanya manis. Ada yang masam, ada yang pahit, bagaimana mereka harus menerimanya begitu. Dan itu adalah pilihan. Mereka mau terlambat atau rajin untuk mengikuti pelajaran daring itu kan pilihan. Tidak ada takdir yang sampaikan ke siswa. Mereka sedang memberikan sambutan dalam setiap acara. Hidup itu pilihan, saya sampaikan anak-anak. Kalau kamu mau rajin, ya itu pilihannya kamu. Rajin mau tidur, naik ikut daring kan pilihan. Ya kan? Nah, aduh takdir saya tidur, ikut daring tidak ada takdir. Begitu. Dan kami bersyukur di sini mempunyai rekan-rekan kerja yang luar biasa, Bu Man, yang bisa bisa melaksanakan kebijakan sekolah begitu. Artinya tidak ada kalau semua menyampaikan siswa baik semua baik, lancar, berarti yang anggap mereka itu tidak bekerja. Sama seperti kalau rapat setuju, betul kan itu kerjaan tidur begitu. Jadi kalau memang rutin sabulan kami kasih data permasalahan, ada foto, jadi mereka kunjungan ke ada absensinya, ada berita acaranya, ada ada dokumentasi. Nah itu juga kita untuk teman apalagi di swasta untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, ada administrasi yang baik, kita bisa menggunakan dana BOS untuk memberikan apresiasi kepada teman-teman. Begitu kurang lebih kita di sini siklus perjalanannya gitu. Jadi ada kegiatan, ada permasalahan dan solusinya seperti itu. Dan kira-kira Bu. Terima kasih Pak Tut sudah menjelaskan secara panjang lebar bagaimana mengelola BDR. Nah, yang bertanya satu Pak Tut, tadi Pak Tut menjelaskan pelaksanaan daringnya seperti itu yang diikuti oleh anak dominan menggunakan WA. Dalam arti Pak Tut selalu melihat kondisi seperti apa di orang tua murid kan seperti itu nih. Nah kemudian melihat kondisi orang tua siswa seperti itu, jadi pola yang paling tepat digunakan di sini adalah menggunakan WA dan sekali waktu menggunakan hal yang lain kan gitu. Nah yang bertanya kepada Pak Tut, apakah seluruh siswa bisa daring? Atau ada mungkin siswa Pak Tut yang betul-betul tidak bisa daring sehingga kita bisa memberikan luring, apakah ada itu? Apakah 100% mereka mampu daring gitu? Kalau misalnya ada yang luring, apa solusinya Pak Tut? Bagaimana pembelajarannya, tekniknya yang diberikan oleh guru yang berdasarkan perintah daripada kepala sekolah? Tolong disampaikan Pak Tut. Terima kasih Bu Man. Kembali yang ulas mengapa kita memakai WA, karena WA itu adalah aplikasi yang sangat populer. Semua sudah punya, semua sudah memiliki, jadi kita tidak pihak sekolah
ya dan murah, tidak berbahaya. Dia kuota sedikit, kita tidak perlu menjelaskan kembali kepada siswa maupun orang tua mengenai fitur-fitur yang ada di WA. Ya, betul. Karena mereka sudah fasih. Ya. Jadi seperti makan tuh wadahnya mereka sudah punya dan hafal. Kalau kita memakai aplikasi yang baru kan kita perlu menjelaskan lagi. Kalau nyari ini klik di sini muncul, itu kita apa namanya perlu proses. Itu makanya mengapa sebagai dasar kita hanya menggunakan aplikasi WA. Dan dalam situasi seperti ini tentu akan ada beberapa kendala daripada orang tua. Satu mengenai alatnya, entah itu handphone, entah itu laptop, komputer yang tidak ada atau rusak. Terus yang kedua mengalami masalah kuota. Dan untuk situasi atau kondisi seperti itu kita berikan solusi pada orang tua. Kita sampaikan sekolah siap untuk menerima siswa. Siap dalam artian siap bukan berarti gegabah. Mungkin Bu Man sudah mencoba atau mengecek. Kita di sini untuk protokol kesehatan semuanya sudah full otomatis. Begitu. Jadi kita ada dasar. Mengapa Anda berani? Oh karena ini. Betul. Jadi tidak salah-salah. Jadi orang tua sudah siap membuat surat pernyataan untuk mengizinkan anaknya untuk melakukan pembelajaran daring di sekolah. Ada beberapa siswa yang belajar daring ke sekolah. Siswa yang belajar daring sekolah ini pertama mengalami kendalanya karena di rumah malas-malasan. Anak kan biasa kalau orang tuanya ngasih tahu mereka tidak dengar, tapi kalau sudah guru ngasih tahu mereka dengar dengan baik. Dan yang perhatikan lebih ada 4-5 orang siswa yang karena malas-malasan di rumah, tapi belajar daring di sekolah mereka alap di sekolah gitu. Makanya heran. Di mananya keliru, warnanya dari casingnya mereka standar, tidak ura-urakan tidak begitu. Jadi karena siswa yang sekolah itu kita sampaikan, tegaskan mereka wajib satu memakai sepatu, memakai celana panjang, baju kemeja. Mereka rapi, pakaian rapi kan dari mananya kelihatan mungkin namanya anak-anak kan biasa begitu. Yang punya anak satu kan luar biasa manjanya begitu. Itu kendala siswa yang mereka lengkap, alat punya, kuota punya. Tapi kendala daring di rumah ke sekolah. Yang kedua, kendala siswa yang tidak punya kuota. Di sekolah sudah ada wifi, gampang jika selesai permasalahan. Yang ketiga, siswa yang tidak punya ponsel. Bagi siswa yang tidak punya ponsel, guru caranya mengajar, tetap mengajar daring. Namun dengan kebetulan kita di kelas itu ada TV. Guru itu tetap mengajar daring. Memakai aplikasi Android Cash, jadi dari HP ke laptop ke TV. Jadi siswa itu duduk di meja, mereka nonton di TV. Apa proses pembelajaran daring itu mereka dengarkan dari TV. Begitu. Sehingga guru itu tidak terganggu dia. Guru fokus mengajar seperti mengajar. Anggap siswa di depannya ada di rumah dia begitu. Begitu. Karena jika kita tidak memakai sistem seperti itu, guru itu bingung. Sempat seminggu kan bingung guru, jadi dia fokus ngajar yang di sekolah, ada beberapa yang di rumah juga mereka ajarkan, bingung jadinya guru. Ini mungkin nanya bagaimana video lagi kan susah jadinya. Maka kita dengan tim IT yang sampaikan tolong cari aplikasi yang dari HP bisa nongol di TV. Kayaknya gampang kan, download tidak lebih dari 10 menit. Sehingga siswa yang tidak punya HP dia nonton, dia di TV, guru tetap dia mengajar melalui grup WA. Karena WA kan langsung nongol, apa yang nongol di HP guru, nongol di TV. Video diputerin di TV begitu. Jika siswa mau menjawab, mereka menulis jawabannya, tinggal disodorkan ke gurunya. Karena biasanya dalam proses pembelajaran, siswa itu kalau bertanyanya di grup WA. Bertanya, tapi jika menjawab mereka japri ke guru masing-masing. Mengapa kalau mereka menjawab itu tidak di grup, kan nanti bisa copy paste. Begitu. Jadi pada saat guru menjelaskan atau memberikan PowerPoint dan lain sebagainya, grup WA itu akan dikunci oleh guru, sehingga hanya guru yang bisa memberikan pesan. Siswa fokus dah di rumah mendengarkan begitu. Kalau dia mau nanya, japri gurunya. Kalau masih dikunci, biasanya gurunya buka kuncinya, anak mau bertanya dipersilakan. Ramai dah grup WA yang mau bertanya. Karena biasanya dipancing oleh guru yang bertanya akan dapat nilai. Boleh sama gerudukan dan mudah. Siswa kan biasa begitu. Maka simpel sekali kita untuk memancing atau memotivasi siswa. Nilai kita pakai. Yang bertanya dapat nilai, yang jawab dapat nilai, kan biasa begitu. Makanya yang kira dengan sistem pembelajaran seperti itu, yang video-video yang menyenangkan, yang update seperti zaman sekarang. Contoh kayak kemarin Piala Dunia,
foto Piala Eropa kita tampilkan lebih dahulu. Nah, ini wani-wani semangat ya. Ini yang perempuan karena zaman film Korea, Lee Min Ho ada yang gambar si malu, begitu Cherry Bell atau apa kan begitu paling gampang kita untuk yang masa anak-anak. Jadi kita yang harus mengikuti dunia mereka. Kalau mereka mengikuti dunia kita susah. Kita akan ditinggalkan oleh siswa. Jadi guru tuh update pagi sekarang ada Instagram, cek apa yang update ngetrend sekarang. Begitu. Oh, wisata Jembatan Bangkung, tuh nongolkan anak-anak pernah ke Jembatan Bangkung. Walaupun pelajaran matematika kan bisa. Kira-kira berapa Jembatan Bangkung panjangnya? Oh, ke sana arahnya. Berapa lebarnya? Oh, bujur sangkar, sisi kali sisi, kemu arah. Bisa saja, itulah inovatif guru kan. Bagaimana apa namanya? Memusatkan perhatian mereka terlebih dahulu biar dia konsen dengan mata pelajaran kita, pakai animasi yang lain, baru diselipkan pelajaran agar tidak terasa mereka belajar. Terima kasih Pak Tut. Sudah cukup apa yang Tidang ingin dapatkan dari pembelajaran PDR untuk kepala sekolah. Tidang lanjut dulu sekarang Pak Yan, selaku koordinator tata usaha. Apa yang Pak Yan rasakan perannya di dalam proses keberhasilan daripada BDR, Pak Yan, selaku koordinator tata usaha. Silakan Pak Yan. Pertama, dia selaku koordinator, jelas Presiden kan selaku pembantu kepala sekolah. Betul kepala saya mencakup semua bidang keuangan, administrasi, pengajaran, terus di ketenagaan. Jadi dia menyiapkan semua administrasi yang diperlukan terutama oleh siswa, kemudian dari guru, termasuk orang tua siswa, kemudian memberikan pelayanan kepada guru, kepada siswa juga, dan kepada orang tua. Jadi selama daring, jadi kita bisa artinya lewat lewat online. Jadi baik dari segi pembayaran dan lewat online, bisa juga ada beberapa orang tua yang datang sekolah dengan mengikuti protokol kesehatan. Nah, jadi itu pun kita ketat. Ya, jadi ya sesuai dengan arahan di masa pandemi ini kita. Jadi untuk administrasi itu walaupun misalnya di masa pandemi kita tetap melakukan administrasi. Jadi sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan yang ada. Baik itu dari siswa dan guru tetap. Jadi artinya tidak mengurangi pelayanan kita di masa pandemi ini. Jadi untuk di pengajaran daring. Jadi kita menyiapkan jadi di sekolah kan sudah ada internet, jadi guru-guru mengajar di sekolah. Jadi untuk internetnya di satu sisi biar bisa kita cek guru itu biar maksimal misalnya memberikan pengajaran di sekolah. Kalau ada misalnya guru yang terhalang hadir bisa melakukan pengajaran dari rumah. Itu untuk guru, kemudian untuk pelayan untuk di siswa, jadi tetap kita berikan misalnya di bidang data kita tetap minta data bisa dilewat online kan, jadi kemudian bisa dibawa ke sekolah ya. Karena biar bagaimanapun kan itu tetap dari di Dapodik tetap harus ada batas-batasannya. Ya, jadi kita harus update data itu harus data kita harus tepat. 5 ya kayaknya dari segi pendataan untuk siswanya. Kemudian dari segi untuk keuangan ya namanya kita sekolah swasta kan itu tetap jadi kita lakukan. Jadi ada orang tua yang ya memang kalau memang belum misalnya bisa ya kita berikan penangguhan, kalau yang sudah kita bisa terima lewat online gitu ya. Tapi tetap kita itu menyesuaikan kondisi, Bu. Karena di masa pandemi ini kita tidak begitu memaksa orang tua. Ada kelonggaran. Ya, ada kelonggaran ya. Jadi kita juga mohon bantuan juga dari dinas. Mungkin ada kemarin itu kita diminta data untuk ya pemberian bantuan sebatas usulan
untuk apa namanya itu mungkin berupa bantuan pendidikan. Ya, kita sudah usulkan beberapa. Iya. Ya, sesuai yang ketentuan yang ditentukan oleh dinas itu. Nah, Iya. nah, mungkin itu Bu. Jadi intinya Pak Yan itu tetap memberikan pelayanan yang optimal nggih di koordinator tata usaha dan staf nggih. Ya, nggih. Bagus Pak Yan. Memang itu yang Titiang harapkan karena tupoksi Pak Yan di sini betul-betul memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh stakeholder sekolah kan gitu nggih. Ya, nggih. Terima kasih Pak Ketut selaku Kepala Sekolah dan Pak Yan, Koordinator Tata Usaha, untuk informasi dan data dari Tiang tentang bagaimana pengelolaan BDR cukup sudah Tiang terima dengan baik. Terima kasih banyak dan Tiang mohon harapan Tiang tolong terus ditindaklanjuti sepanjang masih pandemi niki, jangan patah harang, jangan patah semangat apapun kondisinya. Yang penting utama kita itu Pak Yan dan Pak Tut, seperti apapun program yang sudah dijalankan baiknya, jangan lupa intinya jaga kesehatan. Anak kita sehat, kita selaku guru di sekolah dan staf pegawai di sekolah sehat juga, itu yang utama Pak Tut. Nah, terima kasih. Tiang berharap semoga akan selalu menjadi lebih baik ke depan. Terima kasih. Sebagai penutup Bu Man, dengan segala keterbatasan teman-teman di sini, kelemahan dan kekurangan kan gitu. Tentu kita akan tetap mohon pembinaan. Terima kasih. Bu Man, artinya seri-seri masukannya, pengalaman kan gitu nih. Dan itu juga yang perlu dengan sampaikan dengan teman-teman di sini, artinya seperti naik kereta kita sudah berada di jalur yang baik. Mengapa jalur yang baik? Satu, kalau di sekolah swasta kan masalah pembayaran. Secara logika kepuasan orang tua itu bisa diukur dari tingkat pembayaran. Iya betul. Terakhir berapa bayar? 82%. Ya 82%. Kemarin untuk di pelajaran kemarin di pembayaran siswa itu 82%. Iya. Sebagai kepala tata administrasi pun yang kasihkan target. Iya. Target 70%. Namun bapaknya dengan sudah 80. Dikasih 70, targetnya 82%. Iya. Maksud juga di siswa baru yang kemarin mungkin sudah mulai meningkat kepercayaan orang tua, target kita 250 dapat 281. Iya. Kadang tadi yang bersyukur sekali punya rekan-rekan yang luar biasa. Ya, kepala sekolahnya punya kemampuan yang rendah, banyak kekurangan, teman-teman lain yang menambah. Kan harus begitu. Iya. Itu intinya. Kolaborasi Pak Tut, saling melengkapi. Kemampuan kurang. Kalau sekolah banyak bolongnya lagi, bolongnya dirobek sama besar kan itu yang jadi kacau. Bolong, tembel, apapun bisa. Iya, betul. Bukan banyak kelemahan Pak Tut. Ya. Sudah banyak kemajuan kan Pak Yan ya. Kita jangan melihat kelemahannya. Mari kita isi kelemahannya dan mari kita tingkatkan semua. Pokoknya di intinya Pak Tut kita selalu bekerja sama dan berkolaborasi, pasti hasilnya baik Pak Tut. Jadi di sana itu kita mengisi kelemahan-kelemahan kita. Ya, apapun itu namanya manusia Pak Tut. Pokoknya selama jadi manusia tetap masih ada kelemahannya, itu ya intinya. Ya, nggih Pak Tut. Nggih, terima kasih.